la'natullah ala a'da'ihi ajma'in minal ila qiyami yaumiddin. Amin. Rabbal alamin. Hikmah yang ke-31. Qala Amirul Mu'minin alaihi salam, wal kufru ala arba'i da'at, ala ta'ammuhu wa tanazu, faman ta'ammara lam yunif ilal haqqi, wa man kafura nizahu bil jahdi ma'amahu anil haqqi, wa man zagha sa'at indahul hasanah wa hasuna indahu sayyi'ah wa sakira sukrat talafah, faman syakka wa'urat alaihi turuhu wa azal alaihi amruh wa zagha alaihi makhrujuh. Amirul Mukminin Imam alaihi salam ditanya oleh seseorang mengenai tentang keimanan. Sebelumnya ada itu telah kita bahas di pertemuan. Lalu ditanya tentang kekafiran. Apa itu? Kekufuran itu apa? Kafir itu apa? Imam alaihissalam kan, kekufuran itu terbangun di atas tidak at-ta'ammuq wa tanazu wa zi wa syirk. Ta'ammuq itu apa? Ta'ammuq itu yakni bisa bermakna dua ya. Ta'ammuq itu bisa bermakna dua. Sebagaimana di kitab Majma'ul Bahrain dikatakan umqa atau amqa, dua-duanya benar, amqa atau umqa, ini masdar umqun atau amqun, itu bisa bermakna kedalaman sesuatu. Ini misalnya dikatakan sumur yang dalam, dikatakan bi'run amiqatun. Bi'run amiqatun, ini sumur yang. Nah, ini satu makna dari kata ta'ammuq, yakni berpikir yang dalam. Jadi ketika itu dimaknai dengan kedalaman, maka ta'ammuq yakni ta'ammaka rajulun bi kalamihi atau ta'ammaka rajulun bi tafakkurihi fi fikrihi, bermakna apa? Bermakna dia berpikir sangat dalam, dia berpikir sangat teliti, dia berpikir sangat menjurus. Mana yang kedua dikatakan umkun atau amkun itu yakni orang yang sedang berada di gurun Sahara yang tiada airnya di sana, tiada rerumputan, tiada pepohonan, dan di situ adalah lembah kematian. Jadi kalau orang masuk ke gurun Sahara itu akan mati dalam kekeringan, kehausan, dan dia sibuk berkeliling ke sana kemari, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, utara, selatan, timur, barat, mencari di mana bisa mendapatkan air, sehingga seakan-akan dia linglung ke sana kemari. Nah, ini dikatakan umkun atau am. Sehingga ketika dikatakan ta'ammuq itu apa? Ta'ammuq yakni berpikir ke sana kemari yang enggak jelas. Ta'ammuq apa? Ta'ammuq yakni berpikir ke sana kemari yang tidak bermanfaat, yang tidak jelas, yang tidak berfaedah, yang akan membawanya hanyut dan tenggelam dalam buayan khayalan semata, yang akan membawanya hanyut dan tenggelam dalam
dalam lautan khayalannya, dalam buayan khayalannya, dan dia merasa nikmat dengan khayalan itu. Padahal tiada kenyataannya. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya dulu mungkin ya sebagian dari kita, termasuk saya khususnya, dulu di masa-masa kita kecil itu ada film Superman, ada film Batman, ada film Phantom itu kan ya. Di mana di masa kecil kita itu kita membayangkan bahwa saya adalah Superman. Dan betul-betul kita merasa seperti Superman. Minta sarung dari mama, kan misalnya, "Ma, minta sarung." "Mau ngapain?" "Mau jadi Superman." Ikat di leher. Wah, kita bagikan terbang. Padahal lari dari dapur ke ruang makan aja. Tapi kita merasa kita sudah terbang ini. Superman lewat, Superman lewat. Kan. Atau misalnya yang kita main Batmanan, misalnya yang dulu suka Batman, ada apa misalnya ada yang bisa dilempar-lempar, akulah Batman, set dilempar. Kenapa itu terjadi? Karena kita sedang berta'ammuk. Nah, ini istilahnya ta'ammuk. Ini apa? Yakni kita tenggelam dalam buayan khayalan kita. Karena kita sesungguhnya bukan Batman. Saya Anda bukan Batman, dan saya Anda bukan Superman. Kan gitu. Tapi kita tenggelam dalam itu. Kita menikmati bahwa kita adalah Batman, kita adalah Superman. Dan kalau ada orang yang mengatakan kita bukan Batman dan kita bukan Superman, malah kita akan protes dan akan tidak menerima pendapatnya. Oh, bukan, saya ini Superman, saya. Kenapa? Karena kita tenggelam dalam buayan dan kaya kita. Nah, ini istilahnya ta'am. Amirul Mukminin Imam Ali Salam mengatakan kekufuran itu, kekafiran itu berdiri di atas 4 pilar. Yang pertama ta'ammuk. Maka ta'ammuk ini bisa bermakna dua. Ada kemungkinan dua makna. Kemungkinan yang pertama adalah berpikir terlalu dalam. Ini satu. Makna yang kedua adalah tenggelam dalam buayan khayalan. Tenggelam dalam buayan imajinasinya. Larut dalam imajinasi, larut dalam dunia khayal. Nah, ini satu. Lalu yang kedua apa? Pilar yang kedua, sehingga bisa menjatuhkan orang ke lembah kekafiran. Dikatakan at-tanazu. Tanazu itu apa? Tanazu itu yakni saling berdebat. Yakni saling ada kan diskusi itu ya. Diskusi kadang misalnya kita membahas suatu masalah. Anggaplah tentang forex misalnya. Apa itu forex? Kita bertanya orang, apa itu forex? Dijelasin forex itu begini. Oh, gitu. Lalu kalau misalnya saya mau mempelajari cara bermain forex, gimana caranya? Ini namanya diskusi. Ada tanya, ada jawab, tetapi diskusinya secara sehat. Nah, ini diskusi, ini bagus. Atau ini istilahnya dalam syariat disebut musyawarah. Jadi diskusi itu juga merupakan musyawarah, itu salah satu bagian dari diskusi. Nah, ini dianjurkan dalam agama. Dalam agama ini dianjurkan. Bertanya sesuatu kepada orang dengan niat untuk bertanya, dengan niat untuk tahu. Kita misalnya mau tahu cara sholat itu gimana, maka kita bertanya, Ustaz, cara sholat yang benar gimana? Kalau saya sholatnya gini, saya sudah benar enggak? Nah, niat kita sholat itu niat kita bertanya itu benar-benar untuk mencari tahu hakikat. Nah, ini bagus. Tetapi ada yang namanya jadal. Ada yang namanya tanazu. Ada yang namanya saling berdebat. Dan debatnya itu debat kusir. Debatnya itu debat yang saling menjatuhkan. Debat yang ngotot, pokoknya pendapat saya harus benar.
Ini tidak dianjurkan dalam Islam. Ini tidak dianjurkan dalam agama. Berdebat bagaimana pendapat saya harus menang. Sekalipun saya tahu bahwa pendapat saya salah, tapi saya harus menang. Ini kan kita melihat kadang, misalnya di mau pemilihan presiden, misalnya kan ada debat sesama pendukung, misalnya dari pendukung partai ini, dari pendukung partai ini. Kita melihat mereka saling berdebat, padahal mereka meyakini bahwa saya ini keliru, saya ini salah. Tapi tetap memaksa bahwa pendapat saya benar dengan segala macam dalil. Dan kita juga beberapa kali melakukan itu dalam kehidupan. Kita tahu bahwa kita salah. Kita tahu di dalam hati kita bisik. Hati kita ngomong, Yusuf kamu salah. Sudah diam. Terima kekalahanmu, terima kesalahanmu. Sampaikan bahwa, iya maaf saya salah, iya maaf saya keliru, iya maaf saya tidak benar. Apa masalah? Tetapi karena ego kita, karena maniyah kita, karena ananiyah kita, karena keakuan kita, yakni akunya kita ini berbahaya. Karena keakuan kita itu membuat kita tidak mengakui kesalahan, membuat kita tidak mengakui kekalahan, membuat kita mencari-cari alasan 1000 alasan bagaimana caranya pendapat kita ini bisa benar. Padahal kita tahu bahwa pendapat kita ini salah. Ini karena egois tadi. Egois yang dalam bahasa kita disebut keakuan atau ananiyah. Yani maniyat dalam bahasa Persia atau keakuan. Ini aku harus aku bukan dia, akulah bukan dia, hanya aku bukan. Jadi aku semuanya aku. Keakuan ini merusak sehingga akan membuat orang tidak mau kalah. Berdebat pokoknya tidak mau kalah sekalipun dia tahu bahwa pendapatnya itu keliru. Yang ketiga wazair. Zair itu apa? Zair yakni melenceng dari jalan yang benar. Ini fondasi yang ketiga daripada kekufuran. Dan yang keempat syiqaq, yakni beranteman, yakni maunya ngajak saling benci-bencian, permusuhan. Nah, ini 4 fondasi daripada kekufuran. Lalu Amirul Mukminin Imam Ali Salam mengatakan, man ta'ammaka lam yunib ilal haq. Siapa saja yang berta'ammuk, berta'ammuk tadi apa? Berta'ammuk itu kita maknai dengan 2. Ada yang bermakna dia berpikir terlalu dalam, dan ada yang bermakna dia larut dan terbuai dalam khayalan. Kita akan memaknai hadis ini dalam 2 makna. Faman ta'ammaka lam yunib ilal haq. Jika kita pakai makna yang pertama, yakni siapa saja yang terlalu dalam berpikir, yang terlalu menjurus dalam berpikir, maka dia tidak akan sampai pada hakikat kebenaran. Loh kok bisa begitu? Ini makna yang pertama. Kenapa bisa begitu? Kenapa kok orang justru ketika terlalu dalam berpikir justru tidak sampai pada kebenaran? Kita harus melihat bahwa ada beberapa hal di mana hal itu tidak bisa dipikirkan. Yakni justru itu merupakan warning atau daerah yang dimana kita jangan masuk di situ. Kamu jangan masuk. Salah satunya apa? Salah satunya berpikir tentang zat Tuhan. Memikirkan hakikat zat Tuhan itu tidak bisa, tidak boleh. Mungkin antum, Anda ngomong ini bukan ini ya. Anda mau sampaikan, Anda ngomong begini ke antum ini dalam keadaan saya sudah belajar ilmu kalam, saya sudah belajar ilmu filsafat, dan saya sudah belajar ilmu irfan. Dan saya mengatakan kepada antum semua, kepada saya juga, bahwa kita tidak boleh memikirkan zat. Jadi ini bukan versi-versi Wahabi-Wahabian. Bukan.
Ini anak sudah belajar ilmu kalam, belajar filsafat, yang punya Mulla Sadro, yang punya Ibnu Sina, yang punya Syekh Isyraq Suhrawardi, Hikmat dan belajar irfan juga, Tamidul Fawaid. Nah, saya mengatakan bahwa zat Tuhan itu tidak boleh dipikirkan. Dan memang tidak bisa dipikirkan. Semakin antum kejar, antum hilang, antum sesat. Nah, ini maknanya. Kenapa demikian? Zat, hakikat zat Tuhan itu benar-benar tersembunyi. Huwa zahiru wa huwal batin. Huwa zahiru wa huwal batin. Dia zahir, dia jelas, dia tampak, dia wajibul wujud. Siapa yang tidak tahu wajibul wujud? Dia sangat jelas. Siapa yang menolak hakikat Tuhan? Tidak ada yang menolak hakikat Tuhan. Tidak ada satupun yang menolak hakikat keberadaan Tuhan. Bahkan orang-orang yang menyatakan kami tidak menerima, kami menolak ketuhanan. Yani kami orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Misalnya orang-orang animisme itu. Animisme, yani orang-orang yang menyembah berhala. Mereka juga mengakui adanya Tuhan. Hanya saja sosok Tuhannya beda. Mereka mengira sosok Tuhan itu adalah berhala-berhala, patung-patung. Ada juga yang animisme yang percaya pada setan, genderuwo, dan sebagainya, awan. Mereka juga percaya kepada Tuhan. Hanya saja sosok Tuhannya berbeda dengan kita. Mereka mengira yang genderuwo, yang setan, yang hayulo itu, yang monster itu, yang Dracula itu, itulah Tuhan. Nah, bahkan mereka yang dari barat sana itu mengatakan kami tidak percaya adanya Tuhan di muka bumi. Tidak ada Tuhan ini. Segala alam ini tercipta dengan empirikal. Mereka juga percaya terhadap Tuhan. Minimal Tuhannya mereka itu adalah empirikal. Jadi tidak ada yang bisa tidak ada satupun yang bisa menolak hakikat asli adanya Tuhan. Ini tidak bisa. Tidak bisa tertolak. Cuman siapanya Tuhan, itu nanti yang beda-beda. Ada yang animisme, ada yang Tuhannya 3 dan sebagainya. Huwa zahir. Ini makna zahir. Jadi tidak bisa tertolak. Jadi semua meyakini bahwa Tuhan itu ada huwa zahir. Wa huwal batin. Karena batinnya itulah ada yang, karena dia batin, yakni dia sekaligus jelas tapi sekaligus batin. Karena dia batin, makanya ada yang bilang 1, ada yang bilang 3, ada yang bilang tidak ada Tuhan. Dalam keadaan mereka tahu ada Tuhan, tapi mereka bilang ada yang 1, ada yang 3, ada yang banyak, ada yang 7, ada yang dewa banyak, ada yang bahkan mengatakan tidak ada Tuhan sama sekali. Kenapa? Karena batin, yakni tersembunyi. Nah, apanya yang batin itu? Yakni zatnya. Makanya dikatakan qul huwa. Huwa itu dalam bahasa Arab yakni domir, yakni kata ganti orang pertama. Tunggal yang gaib. Kata ganti orang pertama tunggal yang gaib. Yakni dia. Siapa dia itu? Siapa dia itu siapa? Yani yang tidak ada, yang tidak hadir di sini sekarang. Yani gaib, sedang gaib. Kata ganti orang pertama tunggal yang dia tidak hadir. Istilahnya gaib. Yani dia. Qul huwa, dia. Dia itu yani makom zatnya. Yang tidak bisa, ini tersembunyi, ini tidak bisa tersentuh. Tetapi dalam ketersembunyiannya dia menzahirkan dirinya. Istilahnya tajalli. Kalau dalam dunia irfan, istilahnya tajalli. Yani kita ini adalah mutajallinya, nur Tuhan. Jadi Tuhan, hakikat zatnya Tuhan itu tersembunyi, namun dia menzahirkan dirinya dalam bentuk cahaya-cahaya. Nah, cahaya-cahaya itulah yang nanti akan menjadi tajalli-tajallinya. Nah, tajalli-tajallinya itu adalah seluruh makhluk-makhluk. Maka hakikat zat Tuhan itu dia tersembunyi. Nah, ini tidak bisa dikejar, tidak bisa dicari, tidak bisa dipikir.
Semakin kita mikirin, semakin kita kejar, semakin kita sesat. Sesat, benar-benar sesat. Kenapa benar-benar sesat? Karena syarat orang memikirkan sesuatu, syarat orang bisa memahami sesuatu, sesuatu itu harus bisa dia jengkali. Sesuatu itu harus bisa dia kuasai. Sesuatu itu dia harus yang dia pahami itu harus tunduk kepada dirinya, baru kita bisa menguasainya. Contoh misalnya, kita tahu HP ini. Kenapa kita tahu HP ini? Karena HP ini tunduk dalam pikiran kita. Kita bisa menjengkalinya dan kita bisa menguasainya. Nah, kalau kita bisa menguasai hakikat zat Tuhan, berarti kitalah Tuhan. Kalau kita bisa mengetahui zat hakikat Tuhan, maka kitalah Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang menjengkali Tuhan dan sedang membatasi Tuhan dalam pikiran kita. Hanya zat hakikat Tuhan. Ini makna yang pertama dari ta'ammuk. Jadi siapa saja yang berta'ammuk, yakni siapa saja yang terlalu dalam berpikir, dia tidak akan sampai pada hakikat kebenaran. Ini makna yang pertama. Mana yang kedua dari ta'ammuk tadi apa? Yakni larut dalam buaya, larut dalam khayalan. Yakni artinya dalam makna kedua ini, siapa saja yang larut dan tenggelam dalam buayan khayalnya, dalam lautan khayalnya, maka tidak akan pernah sampai kepada kebenaran. Oh iya, orang dia hanya dalam berkhayal. Dia mengira Tuhan 3, ya sudah Tuhan 3. Dia mengira Tuhan Superman, ya ayo turun kepada realitas, turun kepada hakikat kebenaran. Bahwa Allahu Ahad. Ini Tuhan itu satu yang tidak berbilang. Satu yang tiada duanya. Satu yang tidak tersebut selainnya. Allahu Somad. Tuhan itu yang lingkaran penuh, yang tiada satupun rongga kosong dan rongga kekurangan bagi dirinya. Nah, bicara tentang hakikat, bukan bicara tentang khayalan. Ini, nah, jadi siapa saja yang berta'ammuk, ta'ammuk tadi bisa dimaknai terlalu dalam, atau bisa bermakna larut dalam lautan khayal atau buayan khayalnya. Maka dia tidak akan sampai pada hakikat. Yang kedua, wa man kasura niza'uhu bil jahli dama amahu anil haq. Siapa saja yang berdebat kusirnya itu terlalu banyak, tapi berdebat kusir dengan kebohongan bil jahli. Dikatakan wa man kasura niza'uhu bil jahli. Yani siapa saja yang berdebat kusir dengan kebodohan terlalu banyak, yani siapa saja yang debat kusirnya banyak, debat kusir kebodohannya itu banyak, doma amahu anil haq, maka kebutaannya terhadap hakikat itu akan terus berlangsung. Kenapa? Lah dia tidak tahu, misalnya contoh ya, misalnya Yusuf mau debat sama Pak Ali Sadewo. Tentang apa? Tentang misalnya, Anda tanya dulu ya, Pak, siapa yang pernah belajar ilmu nuklir di sini? Pak Tanto ya? Ya Ustaz. Oke, Pak Tanto tidak pernah belajar ilmu nuklir ya? Tidak pernah. Pak Tanto tidak pernah. Yusuf juga nggak pernah. Oke? Yusuf juga nggak pernah. Lalu kita debat kusir tentang ilmu nuklir. Pak Tanto, ilmu nuklir itu begini. Pak Tanto, ilmu nuklir itu begini. Terus Pak Tanto debat. Oh, enggak begitu, so. Ilmu nuklir itu enam huruf. NUKLIR. Wah. Debat kusir yang tidak jelas. Dengan kebodohannya, ini Yusufnya tidak pernah belajar ilmu nuklir, Pak Tanto-nya tidak pernah belajar ilmu nuklir. Sama-sama bodoh, sama-sama jahil, debat mati-matian sampai keluar uratnya. Nah terus gimana mau dapat hakikat? Ya udah buta selamanya dari hakikat. Nah ini yang tadinya mau jalannya ke Aceh, malah nembusnya ke Papua. Nah, kita mau ke Aceh ini. Kalau kita mau ke Aceh itu kan kita harus punya ilmunya. Minimal kita punya GPS. Kalau nggak tahu ya minimal punya GPS. Ada arah yang menunjukkan. Lah ini kita bodoh dalam hal itu. Nggak tahu. Pokoknya tembak aja. Ayo. Buat. Nembus Papua. Jadi nggak akan nyampe pada hakikat kebenaran.
Wa man zagha sa'at indahul hasanatu wa hasunat indahu sayyi'ah. Siapa saja yang melenceng dari hakikat kebenaran, maka keburukan itu akan indah bagi dirinya dan kebaikan itu akan buruk bagi dirinya. Jadi dalam sudut pandang dia, keburukan itu adalah indah dan kebaikan itu adalah buruk bagi dirinya. Kenapa? Karena dia sudah melenceng. Apa sih maksudnya melenceng itu? Jadi gini nih. Ini ada jalan lurus ya, timbangannya, timbangan. Timbangan deh, timbangan. Timbangan itu mestinya dia di angka berapa? Mestinya di angka 0 kan ya? Mestinya di angka 0. Atau lurus gini. Timbangan itu mestinya lurus. Sehingga kalau kita mau hitung berat suatu beras, misalnya beras 10 kilo di sebelah sini, lalu kita taruh juga bandulnya 10 kilo di sini, maka dia akan tegak, tegak lurus, istilahnya melintang tegak lurus, tepat di 0 derajat. Nah, ini tidak melenceng, ini hak, namanya hak. Tetapi ketika orang sudah melenceng, begini sudah mereng. Ketika dia sudah mereng, berarti dia sudah tidak punya ukuran. Tidak punya ukuran yang tepat, tidak punya ukuran yang pas, tidak punya ukuran yang hakiki. Ketika tidak punya ukuran yang hakiki, yang harusnya benar maka tidak benar, yang harusnya salah maka tidak salah. Maka keburukan akan baik bagi dirinya, kebaikan akan buruk bagi dirinya. Kenapa? Karena alat ukurnya sudah tidak rentang, alat ukurnya sudah tidak pas, alat ukurnya sudah tidak 0 derajat. Oke? Puasa kira sukrat dalolah, dan dia akan mabuk dan tenggelam dan terbuai dalam kegilaan dan kemabukannya orang-orang sesat. Sebagaimana orang-orang sesat itu, kadang kita melihat ada orang sesat, saya ini dalam keadaan duduk sudah sholat, jadi saya tidak perlu sholat. Saya dalam keadaan ngomong sama kalian ini saya sedang sholat, jadi saya tidak perlu sholat. Oh, saya tidak perlu puasa lagi. Kenapa? Karena saya sudah sampai di alam tarikat. Wah, dan tenggelam di situ. Dan lucunya kita juga ikut tenggelam. Lucunya kita juga ikut tenggelam dalam nuansa itu. Kita disebut zair. Yani zo'ihun. Yani tenggelam dan melenceng dari hakikat dan tenggelam dalam kesesatan. Wa man syakka wa'urat alaihi turuquhu wa'ada alaihi amruhu wa zaqa alaihi makhrajuh. Siapa saja yang memusuhi, membenci, memerangi, semua mau diajak berantem, kan ada itu. Kadang kita melihat pokoknya dia ini semacam apa ya? Benalu, pokoknya di mana saja membuat keributan. Hadirnya itu membuat kekacauan. Mau ditempatkan di mana saja. Jadi ditaruh di mana aja pasti membuat kacau. Mau ngajak berantem lah, yang perang lah, yang ngajak permusuhan lah. Dikatakan orang yang seperti ini man syokka. Siapa sih yang suka perang, berantem, kelahian, itu dikatakan wa urat alaihi turuk. Ini jalan untuk mencapai hakikat kebenaran, jalan dia untuk menuju kebenaran itu akan susah, itu akan sulit, itu akan penuh dengan jebakan, itu akan penuh dengan rintangan. Kenapa? Karena dia tidak luas sama orang. Yang mestinya kalau dia sopan santun, ramah tamah, sumringah, wajah manis, mudah senyum, orang juga akan suka dengan dia. Orang juga akan senang dengan dia. Akhirnya apa? Akhirnya nanti ketika misalnya orang tahu ada jalan hakikat, ada jalan kebenaran, orang akan nyampein, bulan-bulan di sana ada pengajian bagus, ayo ikut. Tapi kalau dia seperti api, siapa saja yang dekat akan terbakar misalnya. Orang tidak mau dekat. Akhirnya biarin dia udah, biarin dia sesat udah, biarin habis dia udah. Nah, jadi ketika orang suka memusuhi orang lain,
tidak lembut, tidak manis, tidak ramah kepada orang lain, maka jalan menuju hakikat baginya itu akan begitu sulit. Ini satu, wa'adzala alaihi amruh. Dan urusan-urusannya pun akan sukar bagi dirinya. Ya, ini kenapa? Karena misalnya dia mau ini, lagi ada masalah ini. Oh, saya misalnya motor rusak. Nah, motor saya rusak. Tapi saya harus berangkat sekarang ini. Karena anak saya misalnya mau daftar di satu perusahaan dan harus secepatnya saya antar. Motor lagi rusak. Mau minjem tetangga sebelah. Lah, baru kemarin sore diajak berantem. Gak enak nih. Baru kemarin otot-ototan, maki-makian. Tetangga yang sebelah kanan. Baru 2 hari yang lalu saling tonjok-tonjokan. Saling ribut, saling maki, saling caci, saling lempar umpatan. Tetangga yang belakang, seminggu yang lalu saling lempar saut-sautan kata dari kamar mandi. Iya lo. Mau tetangga yang depan, bulan kemarin kita habis tampar-tamparan. Jadi akhirnya urusannya ya akhirnya tidak bisa kan, motor rusak, tidak ada kendaraan dan sebagainya, mau minjem juga tidak bisa. Akhirnya mendaftar untuk pekerjaannya batal ketika nggak datang. Dari pihak perusahaan bilang kamu tidak boleh lagi mendaftar, kesempatanmu hapus. Urusannya menjadi apa? Urusannya menjadi sulit. Kemudian wazoka alaihi makhraju, dan jalan keluar bagi hidupnya itu akan sempit. Ini suatu ketika dia butuh pinjaman, anak sakit, istri sakit, anak kena corona, istri kena koroner. Anak kena corona, istri kena koroner. Terus nggak ada uang dia, mau minjem. Yang sebelah kanan nggak enak habis diperangi, yang sebelah kiri seminggu yang lalu, yang di belakang 2 minggu yang lalu, yang di depan sebulan. Akhirnya tidak ada jalan. Akhirnya jalan kehidupannya sempit. Jalan keluar dari masalah-masalah. Inilah musibah bagi orang yang tidak ramah, bagi orang yang mukanya masem, bagi orang yang sukanya berantem, bagi orang yang sukanya naik pitam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari hal ini, khususnya tadi tentang ta'ammuk dan niza, yakni tentang berpikir yang terlalu mendalam dan tentang berdebat kusir. Ini semoga bisa kita ambil manfaat lebih banyak. Ini malam Jumat, para saudara-saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang memiliki hak di atas pundak kita ini sedang mengetuk pintu rumah kita dan berharap sesuatu dari kita. Dianjurkan sebenarnya di setiap malam Jumat itu kita memberi sedekah. Sekalipun 1.000 rupiah, 1.000, tidak banyak, 1.000 rupiah. Kalau 1.000 banyak, 500 rupiah. 500 banyak, 100 rupiah. 100. Itu susah, minimal 1 botol, 1 gelas air minum. 1 gelas air. Maka tidak nyampe 1 rupiah. Dianjurkan untuk memberi sedekah dan dihadiahkan bagi keluarga-keluarga kita yang sudah mendahului kita, yang telah wafat, ayah kita, ibu kita. Terkadang kita ini saya tidak menasihati antum semua. Saya menasihati diri saya sendiri. Kadang kita ini ketika saat ini kita sudah punya anak, baru kita merasa betapa durhakanya kita kepada orang tua kita dulu. Yani ketika kita sudah punya anak, baru kita sadar betapa jahatnya kita dulu sebagai anak orang tua. Di mana ketika kita melihat anak kita melawan ke kita, anak kita nakal ke kita, atau anak kita tidak mau dengerin kita justru mendoakannya dan kita justru menyayanginya. Dan kita justru berharap ya Allah bukakan pintu hatinya. Kan gitu. Namun lebih parahnya lagi,
Setelah mereka meninggal pun kita lupa dengan mereka. Setelah mereka meninggal pun kita lalai dengan mereka. Ya sudah, mereka sudah mati, biar ini betapa bejatnya kita sebagai anak kita. Ini malam Jumat, mari minimal kalaulah bukan karena kita, minimal karena mereka yang sudah menjadi sebab pendekat atas kehadiran kita di dunia. Kita hadiahkan kepada mereka sholawat dan al-fatihah, juga kepada saudara-saudara kita, abang, adik, paman kita, ikhwan-ikhwan kita, mukminin mukminat di mana, para ulama-ulama kita, asatid kita, ustaz-ustaz kita, khususnya marhum Ustaz Hasan Abu Ahmad Rizwanullah Ta'ala alaih, dan Ustaz Husain Habsyi, Ustaz Ahmad bin Abu Bakar, Ustaz Ahmad Rusdi, dan Ustaz Toha Musawwa, dan Kang Jalal. Semoga Allah merahmati mereka semua, dan para ulama, khususnya Imam Khomeini, Qudsi Sirru, dan Ayatullah Allami Hasan Zuhadi Omudi, A'lallah Mahomah, dan Allami Tabatabahi, A'lallah Darita. Dan juga untuk para ulama yang masih hidup, khususnya Rahbar Muazzam Sayyid Ali Khairullah Hafizahullah, dan juga untuk kujuran Imam Zaman Atilullah Barbun Syarif. Al-Fatihah ma'as. Allah.